orang sudah nggak punya emosi lagi. Stonewalling udah kayak dinding batu. Kalau mereka masih berantem biasanya masih ada ikatan. Kalau udah males berantem, karat mula terserah kamu. Nggak peduli. Itu bahaya, Mas. Itu sebenarnya udah cerai secara emosi. Tapi itu masih bisa diperbaiki nggak? Disebut dengan one controlling insight. Satu hal, the one thing you need to know to build strong and happy marriage. Cuman satu yang paling penting untuk membangun hubungan yang kuat dan bahagia. Apa itu? Nah. Kalau saya nih, ini daripada ngomongin orang, saya refleks ke diri saya sendiri, Mas. Jadi berarti gini, kita kan sering main pedal berdua nih, gitu kan. Namanya main ya, pasangan gitu kan. Kita sukanya pasangan lawan pasangan kan gitu kan. Karena di dalam match itu, pertandingan itu ada seperti menyelesaikan masalah bersama, gitu kan. Nah, mainnya emang ada masalah, mainnya selesai, ibaratnya wah happy. Tapi isi saya tuh suka ngerekam pertandingan. Kalau dia salah dia skip, tapi kalau salah tuh Pi, masa gini nggak bisa dibalikin gitu kan. Lu Pi, mesti kamu ambil ke kiri gitu. Dia langsung jadi coach terbaik gitu. Kalau dia rekam, ini masalahnya di jalan gitu kan. Kalau misalnya dia lagi salah, oh skip gitu. Weh, ini bolanya mesti ke balik sana, langsung jadi pelatih, langsung gitu. Tapi itu jadi bahan lucu-lucuan, itu nggak apa-apa kan? Untungnya Mas Ari itu kan orangnya rileks. Jadi gitu Pak, jadi lucu-lucuan. Tapi kadang kalau ketemu pasangan yang serius itu jadi masalah. Iya. Oh, lagi pula egonya kena gitu. Kan juga beda Mas. Istri kan ngomong gitu kan buat lucu-lucuan juga sebenarnya. Bukan karena mau merendahkan suaminya kan. Oh iya sih. Ya kan semangat beliau kan juga beda. Benar. Tujuannya juga akan merefleksikan respon. Iya. Ketika dia melihat itu sebagai bego banget kamu gini nggak bisa diambil gitu kan? Yes. Responnya jadi sebaliknya karena direndahkan. Kan kita bisa merasakan, Mas. Oh iya. Apa deep motivationnya itu apa? Okay. Karena nganggap kita goblok atau memang sekedar lucu-lucuan? Wah, kalau gitu sih gitu. Oke. Jadi itu penting sekali. Jadi begitu udah kehilangan rasa respect di hati kita, itu getaran hati kita pun bisa dirasakan sama dia. Apalagi sampai diucapkan, apalagi dalam bentuk non verbal ya. Nah, sudah. Itu biasa sudah tanda kedua pernikahan datang. Dajjal datang tuh ya. Udah ada kemudian tanda-tanda kalau yang satu merendahkan yang lainnya dan dirasakan oleh pasangannya. Gitu ya. Berarti untung juga nih kalau saya tularin komedi ke keluarga, sama untung juga ya. Apa-apa dibawa ke arah komedi nggak apa-apa berarti ya. Iya. Yang ketiga apa? Yang ketiga defensiveness. Jadi ketika dapat masukan dari pasangan, kita tidak ngambil tanggung jawab, tapi cenderung defensif. Defensif itu ada dua macam. Yang pertama nyerang balik. Ya. Misalnya kamu ini kurang pantas pakai baju itu. Alah bajumu juga enggak. Nah, gitu. Jadi dikasih masukan, bukan malah introspeksi, malah nyerang balik. Itu yang tanda-tanda pertama defensiveness ya. Tanda kedua adalah iya memang aku ini nggak pinter kok. Jadi itu juga self pity gitu ya. Jadi ya memang aku salah terus. Iya aku nggak salah kok. Iya. Karena misalnya nyalain sesuatu, kamu juga dulu gitu. Dua itu tanda-tanda. Kalau agresif dia akan nyerang balik. Kalau dia defensif dia akan ya mau goblok kok, emang aku katrok, ya memang aku selama ini salah terus. Nah gitu. Nah itu defensif. Ini pasangannya dengan pasangannya criticism. Kalau yang sampai ke level itu kenapa orang kan suami istri nih kok sampai ke level misalnya entah suaminya atau istrinya ngomong biasanya, apa karena udah rutin digituin gitu tuh. Nah kalau pasangannya criticism maka yang lain akan defensif biasanya. Kalau kita ngasih masukannya cuman begini ya, itu kayaknya bajunya lebih bagus kalau begini deh. Dia nggak defensif Mas, tapi kalau dia bilang kamu itu kok katrok ya, defensif mestinya. Jadi yang kedua dan ketiga ini keterkaitan, ada yang pengaruh. Pertama sama yang kedua, ini orang Jawa bilang tumbolnya tutup Mas. Oh iya. Pasangannya Mas. Jadi kalau kita suka kritisisme ke pasangan kita akan cenderung defensif ke kita. Aktif reaktif. Yes. Tapi kalau kita masih ngasih masukannya bagus, fokus ke masalah, nggak ke orang, biasanya dia nggak perlu defensif. Orang defensif itu karena dia disalahkan Mas. Iya kan, kita yang disalahkan nggak terima juga. Kita kan perlu defensif gara-gara kita diserang kan gitu. Lah kalau kita nggak diserang kan kita nggak perlu defensif. Iya.
Oh, jadi defensiveness-nya terjadi justru karena ada sifat kritisisme tadi. Yes, di pasangannya. Dan itu saling biasanya. Berarti ada satu pola cara mengkritik yang lebih manis, yang lebih yang lebih lovely gitu ya, ibaratnya untuk pasangannya. Ya, itu kita menyebutnya non-violence communication. Jadi komunikasi tanpa menyakiti. Misalnya lagi mau keluar rumah, dia suka pakai baju merah. Kalau keluar sekarang kayaknya jangan pakai baju ini, tapi aku suka warna merah. Di luar lagi ada kampanye. Penting lucu-lucuan begitu, Mas. Daripada kamu ini memang lah repot. Nyerang langsung itu ya. Nyerang. Kalau udah kamu ini memang itu udah kita menghakimi dia dan pasti dibahas dengan defensiveness. Alah kamu juga gitu. Atau iya memang aku ini nggak sepintar kamu. Mungkin dari sifat itu kemudian mungkin nggak bisa lagi dari dua elemen itu kemudian hal-hal kecil itu bisa menjadi satu elemen pelengkap aja. Misalnya gini, nonton drama Cina itu kan hal sepele, tapi cara ngeritiknya mungkin yang salah. Bisa jadi. Cara defensifnya juga ada salah jadinya. Bisa jadi begitu. Jadi elemen-elemen sepelenya itu sebenarnya adalah triggernya. Ya. Trigger dari sebenarnya yang nggak boleh ini kan kritisisme. Sebenarnya banyak pernikahan itu berantakan bukan karena masalah besar, Mas. Kebanyakan masalah kecil-kecil yang numpuk. Dibesarkan atau numpuk. Small things often katanya John Goodman itu begitu. Small things often. Tapi terus-terusan. Kecil-kecil tapi banyak. Akhirnya terakumulasi. Baik itu kenangan baik, misalnya kalau kita berbuat baik ke dia, ya akan jadi kenangan indah walaupun kecil, tapi dibanyakin. Begitu juga kalau kenangan buruk walaupun kecil banyak itu bisa jadi trauma nanti. Tapi dengan pernikahan tuh kadang-kadang ya oke, misalnya hal kecil. Katanya hal kecil kadang buruk tapi bikin mesra itu ada juga, Mas. Misalnya kayak kadang-kadang ya kalau namanya kalau di rumah gitu kan saya suka kentut sembarangan. Maaf loh nih. Tapi kalau saya nggak ada, saya kangen sama kentut saya gitu. Nah, iya. Kalau gitu komplain. Tapi kalau saya nggak ada, kok nggak ada yang biasanya bikin rusuh tempatnya gitu misalnya kayak gitu kan. Small things often. Cuma bagaimana menerima small things itu berarti ya? Ya. Kalau small things itu dianggap sebagai sebuah masalah gitu. Ya. Jadi perhatikan jarang yang masalah besar. Misalnya bahkan yang besar misalnya perselingkuhan, itu pun akumulasi dari yang kecil-kecil. Akhirnya gongnya itu perselingkuhan. Kadang-kadang sebab perselingkuhan karena mungkin suami nggak dapat respect dari rumah. Ya. Dan itu kan dari kecil-kecil tuh. Cara istri memperlakukan suami sehari-hari tuh. Sampai akhirnya suami makin lama makin hilang rasa cintanya, rasa gairahnya sama istri. Terus dapat respect dari orang lain. Selingkuh deh. Nah, iya, jadi di pernikahan itu hati-hati dengan small things often. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Jangan meremehkan kebaikan-kebaikan kecil ya. Karena kalau itu sering, itu akan menjadi tabungan besar. Dan jangan remehkan hal kecil yang jelek-jelek. Karena itu kalau sering bisa membuat orang hilang respeknya. Ya kadang-kadang hal-hal kecil yang kita pikir kecil katanya itu ngangenin, itu berarti sesuatu yang ternyata pasti tabung jadi besar gitu ya. Iya, Mas. Wah, lumayan dapat ilmu nih kita nih. Satu lagi apa betul? Terakhir namanya stone walling. Dari dinding batu. Ini fase terakhir, Mas. Kalau udah ini ya sangkakala ditiup, Mas. Udah Israfil dan niup sangkakala ini. Ini udah kiamat udah. Tinggal biasanya apa? Talak. Orang sudah nggak punya emosi lagi. Stone walling udah kayak dinding batu. Kalau mereka masih berantem biasanya masih ada ikatan. Kalau udah males berantem, karep-karep mula terserah kamu. Nggak peduli. Itu bahaya, Mas. Itu sebenarnya udah cerai secara emosi. Tapi itu masih bisa diperbaiki nggak? Sebelum talak ya maksudnya. Udah stone walling gitu. Kan masing-masing part ini ada antidotesnya, Mas. Ada obat penawarnya. Apa tuh antidotesnya? Kalau yang udah sampai stone walling itu apa? Jadi kita bahas juga ini masing-masing ya. Boleh. Ini aja apa namanya permukaan aja. Siap. Jadi yang pertama, kalau kritisisme itu obatnya namanya love map. Lebih memahami pasangan. Jadi orang itu ngejudge, orang itu kritisisme seringkali hanya gara-gara dia nggak paham perasaannya, nggak paham dia lahir batin, sehingga menghakimi. Karena kalau kita udah memahami, biasanya kita nggak menghakimi. Ya, Mas. Jadi kita itu cenderung sama orang itu menghakimi karena kita nggak memahami.
Begitu memahami, kita kan memiliki empati, compassion. Nggak menghakimi lagi. Lah love map ini perlu dipelajari. Pasangan saya ini bahasa cintanya apa, pasangan saya ini hot buttonnya apa yang bikin dia sakit hati, apa yang bikin dia sensitif, apa yang bikin dia seneng. Dan jangan merasa tahu kalau belum tanya. Salah satu penghancur pernikahan adalah mind reading, sok tahu bagaimana pasangan saya padahal belum tanya. Nah, diasumsi tidak klarifikasi. Jadi kalau misalnya gini, isi saya tuh jadi kayak ini jadi saya secara pribadi sambil belajar nih kan gitu ya, berarti lagi mumpung ada di sini kan. Isi saya kan tahu hal-hal detail yang saya butuhin. Misalnya dia di luar kota. Lagi mudik ke Palembang, saya sendiri mau kerja. Terus nyuruh asisten kita untuk nyiapin. Bapak tuh ini loh, ininya ini gitu kan. Karena biasanya kalau saya mau pergi dia yang nyiapin. Kalau dia nggak nyiapin, ada aja ketinggalan. Jadi bapak tuh sukanya ini segini, ini ukurannya segini aja gitu. Udah disiapin, saya taunya tinggal bawa gitu kan. Gitu. Waktu bujangan semua sih biasa-biasa aja. Tahu sejak nikah ada ketergantungan karena udah disiapin. Butuh gini-gini. Misalnya ada tiba-tiba pergi sama teman-teman, diajak jalan keluar kota gitu kan. Istri nggak ada gitu. Kemudian kita mau main pedal di Bandung, ayo ke Bandung bro gitu. Ada aja yang ketinggalan, ada aja bisa kunci mobil ke bawah, ada aja gitu. Nah, kemudian contoh kalau abis berantem, dia tuh selalu tahu cara ngerayunya. Udah pasti kalau dia ngerayunya saya pasti udah selesai ya. Maksudnya udah tahu cara ngerayunya, tahu cara dikasih makan apa, tahu ini apa gitu. Dan ternyata itu tuh love map. Dia tuh udah pegang kartu ya jatuhnya. Iya, jadi tiba-tiba ATM saya hilang gitu misalnya. Lu nggak ada gitu misalnya. Jadi peta cinta beliau ke Mas Ari itu akurat itu. Banyak orang tuh nggak akurat, Mas. Dia bikin peta tentang pasangannya nggak akurat, sehingga nyasar-nyasar. Dia pikir dia sudah baik sama pasangannya, pasangannya nggak merasa dibaikin gitu. Nah, itu pembahasannya agak panjang, bisa pakai bahasa cinta, bisa pakai tadi compatibility test, bisa macam-macam tuh. Tapi intinya Anda harus makin lama makin memahami pasangan, dan ini sifatnya dinamis, Mas. Nggak cuma sekali paham, saya paham terus, enggak. Orang berubah terus soalnya. Benar. Bahkan berubah moodnya bisa berubah. Iya. Gitu, Mas. Mungkin Mas Ari udah hafal kalau isi begini berarti dia begini. Kalau dia begitu berarti begitu kan gitu. Nah, ini harus diupdate terus. Ibaratnya Google Map itu diupdate terus, Mas. Iya, benar. Supaya nggak nyasar. Makanya saya rasa juga yang namanya ta'aruf ternyata seumur hidup ya. Oh iya. Jadi kalau saya gini kan, dulu istri saya nggak suka drakor nih, sekarang suka serakor. Tiba-tiba besok lihat, dulu nggak suka pedal, sekarang suka pedal. Banyak perubahan-perubahan yang tentu kita juga update juga terus. Kita update terus. Oke. Dan itu di 7 dimensi, Mas ya. Spiritualnya gimana, ya kan? Orang belum hijrah sama udah hijrah beda spiritualnya. Iya. Emosinya gimana? Orang umur 20-an dengan umur 40-an kebutuhan emosinya beda. Relationship-nya, cara dia bangun hubungan, intelektualnya, apa minat dia saat ini, dia lagi ingin senang belajar apa, itu intelektual. Fisiknya, fisik itu termasuk sexuality ya, kan seleranya beda ketika berpengantin baru sama ketika udah pengantin lama. Estetika, ini selera suka rapi gimana, warna apa, itu estetika. Finansial, boros apa hemat, suka sedekah atau pelit. Dia mesti punya semua ya, secara nggak langsung gitu ya. Kita harus paham itu. Dan kita perlu kalibrasi terus sepanjang pernikahan. Ketika mau menikah dites dulu supaya tahu. Ketika udah menikah dikalibrasi terus, Mas. Ibarat peta diupdate terus. Iya. Supaya nggak nyasar. Iya. Jangan ketika menikah saya udah paham nih. Sebenarnya saya udah paham. Artinya perjalanan pernikahan ketika paham di masa itu beda dengan paham sekarang. Sangat beda. Orang itu people change, Mas. Iya. Ketika dia baru mulai karirnya dan ketika udah mapan beda. Beda. Godaannya juga beda, itu Mas, hasratnya beda. Iya. Seleranya beda. Makanya kita perlu update terus dan perlu kita selaraskan terus. Kita kalibrasi. Karena kalau enggak nanti tumbuhnya begini loh. Ya. Dulu ketika masih muda sama-sama seneng ini gitu ya. Begitu udah mulai 10 tahun 20 tahun ini ke sana ini ke sini. Iya. Ada nggak Mas gitu? Iya. Iya ada. Benar. Jadi kalau misalnya
misalnya suami istri punya hobi yang sama, kesukaan bersama, itu mempengaruhi. Bagus banget. Yes, nah itu berarti estetikanya cocok. Oh, oke. Iya kan, Mas? Jadi kalau misalnya ada satu kegiatan dilaksanakan bersama dan dua-duanya sama-sama suka dan kemudian itu salah satu yang menguatkan itu. Menguatkan ya. Tapi kalau suami istri nggak mau barengan di luar, udahlah. Gue kalau misalnya lagi mau golf nggak usah ajak istri gitu misalnya. Atau juga istri lagi pergi nggak mau istri aja deh nggak usah ngajak suami gitu misalnya. Itu tuh. Dalam hal itu nggak satu selera kan? Ya nggak apa-apa. Paling nggak api ada hal lain yang selera. Kan nggak harus sama persis semuanya. Mas. Yang satu suka politik, yang satu nggak suka ngomong politik. Nggak apa-apa ya. Kita nggak ngomong politik ke pasangan kan gitu. Ya. Olahraga aja ngomongnya gitu. Itu kan dari sisi yang pertama adalah love map tadi. Yes. Nah, yang berikutnya? Yang kedua konten itu antidotesnya atau obatnya adalah maintain appreciation. Jadi kita harus selalu maintain untuk selalu menghargai, mengapresiasi pasangan. Lah itu kan pekerjaan seumur hidup, Mas. Jadi cari hal-hal yang bikin kita semakin menghargai, semakin mengapresiasi, semakin kagum sama pasangan. Tadi itu dengan sengaja menjadikan diri kita positive illusion dengan pasangan. Karena ini juga ada penelitian lain, Mas, di sekelompok psikolog meneliti ada mereka mau cari apa kuncinya pasangan yang kuat dan bahagia. Mereka mewawancari 12.000 pasangan. Wih. Kalau kita pernah belajar teori penelitian sosial ya, sampel 2.000 itu sudah mewakili satu negara, Mas. Lembaga survei politik itu, dia cuma ambil sampel 2.000 orang, itu sudah cukup untuk mewakili ini satu negara, asal sampelnya benar. Ini 12.000 pasangan. Artinya 24.000 orang yang pernikahannya kuat dan bahagia. Kuat ukurannya udah menikah minimal 10 tahun. Bahagia ukurannya, kalau ditanya, ibu kalau boleh mengulang hidup ibu lagi, ibu milih siapa? Kalau dia bilang saya milih suami saya, sekarang saya pilih lagi, berarti dia puas, bahagia. Suami juga ditanya di tempat yang berbeda ya. Kalau barengan kan nanti jawabannya sama. Di tempat yang berbeda, Mas teman kalau secara jujur boleh memilih istri lagi, sama milih siapa? Kalau dia bilang suami istri saya sekarang saya pilih lagi, berarti dia bahagia. Nah 12.000 pasangan ini semua pernikahannya kuat dan bahagia. Lalu diwawancarai, Mas, apa yang bikin kamu pernikahan Anda kuat dan bahagia, apa rahasianya? Dan mereka mulai ngomong, oh karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ini jawabannya ribuan. Butuh bertahun-tahun untuk nyaring datanya itu. Sampai akhirnya ketemu 10 jawaban yang paling sering. Nah 10 dianggap masih banyak, disaring lagi jadi cuma 3. 3 masih dianggap banyak, diambil cuma 1. Dari semua 12.000 itu punya ini satu semua. Satu ini yang paling penting. Disebut dengan one controlling insight. Satu hal, the one thing you need to know to build strong and happy marriage. Cuman satu yang paling penting untuk membangun hubungan yang kuat dan bahagia. Apa itu? Nah, yang satu apa kira-kira, Mas Samuel? Kan udah pengalaman lama nih, Mas. Spiritual? No. Bukan. Apa ya? Satu doang ini. Satu doang. Kalau mungkin 10 mungkin termasuk itu. Tapi kalau satu, one controlling insight, yang satu ini kalau ada 80% masalah pernikahan beres. Oh, cinta. Yang sering diomongkan cinta. Cinta ini yang paling sering disebut tapi paling keliru. Banyak kan cinta orang bilang kan. Orang bilang asal ada cinta beres semua. Enggak. Kalau dianya memahami pasangan, dia paham banget sama saya gitu misalnya. Ya, belum. Apa dong? Komunikasi belum. Apa? Rekening. Kata ini para psikolog yang meneliti juga kaget. Karena di luar dugaan dia. Dia nggak berpikir seperti itu, tapi gimana itu bukti nyata di lapangan seperti itu. Apa tuh? Yang satu disebut dengan positive illusion. Sama kayak orang jatuh cinta dong tuh. Yes. Oh. Hayalan positif tentang pasangannya. Yang namanya hayalan, Mas, itu nggak nyata, bener nggak sih? Iya. Hayalan itu kan nggak nyata. Tapi misalnya gini, Mas Ari tanya, Mas Ari, tolong teman komentar tentang istri bagaimana? Saya bilang,
Pokoknya Isa itu orang paling cantik sedunia. Ini kan nggak benar, Mas. Ini kan khayalan. Oh. Bener nggak? Masa sih orang sedunia paling cantik istri kita, kan nggak? Ada banyak orang lebih cantik. Tapi nggak peduli, pokoknya di mata saya dengan semua kenangan indah bersama dia, bahkan kerutan-kerutan di wajahnya, lemak-lemak di perutnya itu mengingatkan saya pada semua pengorbanan dia. Pokoknya yang paling cantik di mata saya cuma dia. Ini kan negatif, positif illusion, ilusi tapi positif. Oh, lah, asal itu bisa dipertahankan terus, menikahnya selamat. Berarti rasa jatuh cinta itu terus dijaga gitu maksudnya? Dijaga terus. Ingat waktu jatuh cintanya karena apa? Ingat rasa itu ya. Oh, positive illusion. Pertahankan itu, insya Allah selamat. Itu yang paling menguatkan dari semua 12.000 pasangan itu. Iya. Kalau jujur malah nggak baik, Mas. Misalnya gimana istri Mas? Istri saya itu ya cantik sih dulu zaman Pak Harto. Ibarat Mercy Tiger, Mas. Iya benar. Pada zamannya memang cantik, tapi sekarang udah enggak. Ya itu kan jujur, Mas. Dulu kayak mobil Nissan, sekarang udah kayak batu Nissan gitu. Jadi jujur malah nggak bahagia. Jadi asal kita bisa memaintain rasa kekaguman kita itu, appreciation, kemudian adoration gitu. Jujur nggak pada tempatnya ya. Ya. Cantik sih, mah goblok aja. Selesai itu langsung. Yes. Ya. Jadi yang kedua itu asal kita bisa memaintain rasa hormat, rasa respect, rasa menghargai. Nah itu kita akan menjadi obat penawar untuk tadi itu konten tadi itu. Meremehkan, merendahkan tadi. Iya. Jadi kadang-kadang dengan positive illusion itu kekurangan jadi ketutupin kan. Iya. Dan semua orang jatuh cinta ngalami positive illusion. Saya nggak dipertahankan gitu aja. Makanya orang kadang nikah sampai udah kakek nenek, udah didorong-dorong gitu segala macam masih mesra. Iya, itu pasti orang suka memaafkan. Gitu. Pasti suka memaklumi kekurangan pasangannya. Pasti bisa melupakan kalau ada hal-hal yang buruk. Iya, Mas. Jadi itu pekerjaan, bukan sekedar cinta itu pekerjaan, Mas, bukan perasaan. Tuh, benar guys. Menikah itu kata kerja, bukan kata benda ya. Jadi memang bukan hadiah, tapi memang harus effort kita perjuangin ya. Cinta perasaannya itu buah dari cinta pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Ya berkorban untuk dia, memahami dia, memaafkan dia, memaklumi kekurangannya, menghargai kebaikannya. Ya itu pekerjaannya. Nanti rasa cintanya akan tumbuh. Tapi kalau sekedar saya sudah tidak mencintai dia lagi, bakal bubrah ya. Yang ketiga apa tuh? Jadi ini lawan dari yang ketiga tadi defensiveness kan? Take responsibility. Jadi ketika pasangan ngasih masukan, nggak usah defensif. Nggak pantas dik bajunya. Oh gitu ya Mas ya. Oh menurut Mas mana yang bagus? Ini oh ya wis. Gitu. Mas itu nggak cocok Mas. Oh gitu. Terima masukan dengan tanggung jawab. Kamu sukanya aku pakai yang mana gitu ya? Nah, jangan dianggap itu serangan. Itu sedang ngasih masukan. Walaupun dia lagi kasar ngomongnya, anggap aja itu masukan buat kita. Oh ya, jadi take responsibility. Kalau nih, istri saya suka dia pergi pakai baju apa? Baju saya udah disiapin. Kamu pakai yang ini ya, biar matching ini. Kalau saya happy aja udah disiapin kan gitu kan. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh Mas. Kenapa masalahnya? Iya, maksudnya kan nggak ada masalah kan gitu kan? Berarti disiapin daripada nanti ini nggak bagus sih segala macam, dia pakai warna hitam misalnya atau warna merah, jadi siapin yang nuansa merah, gitu, tinggal make. Kalau saya namanya udah tinggal make kan ya udah, nggak capek-capek nyari gitu kan. Kalau saya bilang kayaknya baju ini kayaknya nggak cocok pakai baju ini, istri saya malah ayo kalau gitu kita beli baju. Nyesel ngomong, ya? Nyesel ngomong alasannya. Oh gitu. Iya Mas, dari defensiveness itu take responsibility. Obatnya adalah ngambil tanggung jawab. Nggak usah nyerang balik, nggak usah merasa dirinya jadi sabar ya emang aku saya salah, nggak usah. Oh gitu ya, terima masukannya. Baik, aku perbaiki. Nah, selesai. Ya, sabar menjadi salah satunya. Sabar, perbaiki diri. Itu juga elemen untuk mengenal pasangan ya. Berarti dia nggak suka saya pakai baju ini gitu bisa juga. Oh gitu. Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir? 4. Yang keempat stonewalling ya.
Itu turning toward, not turning away. Jadi ketika pasangan ngasih komentar sesuatu, kita merespon. Jangan diem saja atau jangan menjauh. Misalnya, Dek, mobil itu bagus ya. Alah, nggak punya uang aja pakai ngomong gitu. Nah, itu respon yang negatif. Tapi kalau walaupun kita tahu nggak punya uang, Dek, mobil itu bagus ya. Ferrari ini. Oh, mana mas? Itu loh, merahnya keren. Oh iya ya gitu. Katanya enggak, saya ngomongin yang kuning itu. Jadi turning toward itu. Jadi kalau kita ada pasangan ngasih stimulus gitu, kita merespon dengan untuk mendekat. Bukan stonewalling, bukan diem saja, bukan melengos atau malah menjauh. Ingat, small things often. Kalau kita sering merespon pasangan, pasangan semakin dekat. Tapi kalau kita semakin sering nggak merespon atau nggak peduli atau malah menjauh, ya siap-siap aja suatu hari dia kehilangan respect sama kita, dia kehilangan rasa sama kita, bubar. Nah, ini berpermukaannya nih guys ya. Jadi kalau mau ikutan terapinya nanti kita infokan di belakang ya. Ibaratnya kalau mungkin sekarang sedang menjalankan pernikahan dan kemudian menemukan hal-hal seperti ini, ada baiknya mungkin diskusi dulu atau juga ikutan kelas ini bersama pasangan. Siapa tahu kemudian bisa ketemu jalan keluarnya atau juga ternyata ketemu tuh permasalahan selama ini apa sih? Mungkin di kita atau di pasangan, mungkin selama ini kita salah treatment atau juga mungkin kita mengcopy treatment ini dari orang tua kita tapi ternyata salah buat pasangan kita, bisa jadi. Yang paling parah tuh gini mas, orang menyiapkan resepsi pernikahan mas. Wah 6 bulan sebelumnya dananya miliaran. Hanya untuk pesta 1 hari yang kemudian mewah, tapi setelah itu bercerai berantakan. Ini pesta yang harusnya kenangan indah dengan foto-foto yang ditata dengan begitu baik menjadi trauma. Itu tragisnya. Makanya saya tuh bilang ke sebuah wedding organizer ya, teman-teman kalau Anda mau bikin wedding organizer, jangan hanya menyiapkan pernikahan yang mewah 1 hari. Tapi juga bantu mereka supaya pernikahannya megah selamanya itu. Nah, di pernikahanmu boleh aja mewah, tapi pestanya boleh aja mewah, tapi pernikahannya harus megah. Harusnya untuk menyiapkan resepsi sehari itu butuh 6 bulan, butuh miliaran. Harusnya kita effortnya lebih dari itu untuk menyiapkan pernikahan itu. Tapi ini kan enggak sama sekali. Yang buat selamanya malah nggak ada persiapan. Yes. Yang buat sehari persiapannya bulan-bulanan, duitnya miliaran gitu, untuk 1 hari tok. Gitu. Padahal ketika yang selamanya ini gagal mas, yang itu awalnya semua kenangan indah, foto-foto yang mahal itu bukan hanya nggak ada apa-apanya, jadi sumber trauma mas. Oh iya, inget ya itu ya. Jadi dibuang semua fotonya. Jadi semua kenangan indah yang awalnya ditafsiri sebagai hal yang sangat memorable dan itu good feeling menjadi traumatik. Iya benar juga ya. Tragis nggak? Saat pernikahannya gagal, sama aja dia habis kerampokan 5 miliar, gitu kan? Iya. Ya 5 miliar misalnya pernikahan 5 miliar nih. Iya. Terus pernikahan tengah gagal, sama aja kayak habis rugi perusahaan 5 miliar gitu kan? Yes, dan rugi waktunya, dan rugi emosinya. Iya. Itu luar biasa. Makanya saya senang sekali ketika ada sebuah lembaga wedding organizer ya, apa kediaman itu ngomong sama saya, Pak Faiz, kami ini pingin bikin acara itu nggak hanya sehari tapi selamanya gitu loh, bantuan kita. Ya sudah mas, saya bilang gitu. Kan beliau ini punya 10 gedung yang megah-megah untuk pernikahan ya. Nah, tugas saya adalah bagaimana mas kita bikin pasangan-pasangan ini bukan hanya megah 1 hari, mewah 1 hari resepsinya, tapi kita harus bantu mereka supaya pernikahannya megah untuk selamanya. Oh, berarti itu pahala jariahnya selama mereka nggak bercerai itu pahala jariahnya segitu lama tuh. Yes. Punya anaknya jadi ustadz gitu, itu pahala jadi ustadz juga dapat juga tuh. Masya Allah. Ada juga yang berpikiran seperti itu ya. Jadi ibaratnya saya baru tahu ada 1 WO yang berpikir kayak gitu loh mas. Yang lain kan enggak. Yang lain bangkitnya gimana, bunganya seperti apa. Ya itu penting, Ya. Tapi WO yang 1 ini namanya kediaman itu, dia itu bener-bener berpikirnya tuh visioner gitu loh. Yang untuk yang gini-gini, misalkan kami udah pengalaman ratusan mungkin ribuan kali lah dengan klien kami. Tapi tolong Pak Faiz siapkan, dibikin program supaya mereka juga pernikahannya selamanya. Gitu. Saya bikinlah itu mas, ada 4 tahap itu. Yang pertama kita bikin couple compatibility test.
and synchronization. Setelah dites disinkronisasi. Setelah itu baru kita training untuk tadi itu chef itu untuk menghilangkan trauma-trauma masa lalu. Di emotional garbage diselesaikan, unfinished business selesaikan. Mumpung belum kebawa di pernikahan. Lalu langkah ketiga kita bikin marriage preparation. Kita siapkan yang 5 tadi itu. Dan terakhir kita kasih mentoring selama 6 bulan. Itu sepaket dengan pernikahan itu? Sepaket dengan pernikahannya. Bukan hanya es krimnya apa, makanannya apa, pakaiannya apa, tapi juga persiapan untuk selamanya apa. Jadi dalam dunia bisnis ini jatuhnya after sales treatment. Before and after, Mas. Waduh. Oh, before-nya juga ya? Wah. Ibaratnya kalau perusahaan otomotif tuh, selain dia menjual mobil, nyiapin bengkel. Iya. Bisnis bengkelnya juga. Yes. Oh, kebanyakan WO kan pokoknya kalau Anda menikah di saya, bagus pernikahannya selesai dada gitu. Mereka 2 bulan lagi bulan cerai ya urusanmu kan gitu. Nikah lagi tempat kita. Iya. Di Kediaman ini enggak. Enggak. Itu apa yang menjadi concern Anda, concern kami juga. Jadi disiapkan juga jelas kalau resepsinya dibikin bagus lah. Udah pengalaman ratusan klien ya. Tapi yang bikin saya terharu ya, itu goodwill mereka itu tidak merasa bahwa orang udah menikah udah bukan tanggung jawab kami, enggak. Mereka mau kerjasama dengan saya itu dari mulai menyiapkan sampai setelah menikah, bahkan 6 bulan kita mentoring, Mas. 6 bulan itu sebelum kita nikah? Mentoring. Sebelum dan sudah. Oke. Itu 2 minggu sekali kita kasih. Kan gini, kalau di Amerika itu namanya kurikulum Family Life Education. Jadi ada profesi namanya Certified Family Life Educator. Itu ada 10 kurikulumnya apa jangan harus dikuasai orang kalau mau menikah ya. Dan itu mau kita ajarkan ke teman-teman yang menikah ini dalam 12 sesi. Jadi bulan 2 kali sehingga 6 bulan itu ada 12 materi yang kita lakukan. Dan tidak hanya dikasih materi, selama 6 bulan itu kita pandu. Kalau ada masalah, ada orang Mas udah pernikahan, udah disiapin macam-macam, tiba-tiba berantem nggak jadi, ya Mas, atau baru menikah bisa. Nah ini perlu kita antisipasi. Makanya nggak cukup cuma training sehari 2 hari, kita mentoring selama 6 bulan. Walaupun begitu pun, misalnya udah 10 tahun, bukan berarti udah jago kan, tetap harus ngingetin lagi, nge-refresh lagi pernikahan. Ada penelitian John Goodman tadi itu yang 33 tahun tadi itu Mas. Dia menemukan satu data yang agak mencengangkan. Ada pasangan-pasangan yang di publik itu kayaknya sangat mesra, Mas. Kalau hadir resepsi itu pakaiannya sekopelan gitu ya. Pokoknya figur yang dilihat banyak orang itu pasangan ideal lah. Ternyata mereka bercerai pada tahun ke-16 sampai tahun ke-22 pernikahan. Bercerainya udah menikah 16 tahun baru bercerai. Sampai usia pernikahan ke-22. Ini masa-masa rawan kata dia. 16 sampai 22. Ya. Oh, orang bilang 5 tahun pertama, katanya fasenya sekarang terus berjalan terus ya. Berjalan terus. Lah, dia lihat apa yang bikin orang bisa bercerai ini. Ternyata kata penelitian beliau ini karena terjadi emotional disconnection. Terputus secara emosi. Jauh hari sebelum 16 tahun itu. Tapi kenapa nunggu 16 tahun? Ya karena biasa nunggu anak udah gede dulu. Atau sampai sudah itu nggak tertahankan. Jadi ada kadang-kadang pasangan udah tua baru cerai, itu ada juga kan? Itu loh. Dia bilang yang tertinggi 16 sampai 22 tahun usia pernikahan. Dan kebanyakan kalau cerainya tertunda ini karena emotional disconnection. Mereka masih bersama, mereka masih tidur bareng, tapi secara emosi udah nggak nyambung. Udah jarang guyon kayak Mas Ari gini. Udah jarang bercanda ini. Jadi gini, suami istri frekuensi mereka kumpulnya itu untuk ada juga kan yang ketika sebelum nikah gimana pas ibaratnya masih awal pernikahan apa gimana gitu. Sering lama-lama makin jarang ibaratnya. Itu kan pengaruh nggak sih? Ada juga pasangan yang udah nggak kumpul lagi gitu, bahkan cuma serumah aja gitu. Jadilah persahabatan. Sebelum aja mudah-mudahan kita juga dilindungi agak seperti itu. Tapi frekuensi itu berpengaruh nggak ke hubungan pernikahan?
Berpengaruh dalam hal apa? Sampai cerai apa berpengaruh dalam hal apanya? Iya, itu kan jadi emotional disconnection salah satu, kan maksudnya jadi udah nggak ada emosinya di pernikahan itu gitu. Jadi dia bilang emotional disconnection bukan sexual disconnection. Ada yang emotional disconnection tapi seksual masih jalan, ada juga. Ada. Ya sekedar memenuhi hasrat seksual saja, tapi secara hati nggak terhubung. Kan saya bilang bahwa orang pernikahan itu bukan hanya bersetubuh, tapi juga harus bersehati dan bersejiwa. Kalau bersetubuh itu kan gairah seksual ya, fisik. Ini compatibility di bidang fisik. Kalau bersehati itu compatibility di bidang psikologis. Nanti kesesuaian apa, hobi, diomong, ajak ngobrol enak, sehati lah. Kalau bersejiwa itu spiritual, Mas. Jadi ada koneksi spiritual, itu ada divine connection. Nah ini tiga-tiganya harus dipertahankan. Nah saya ngomongnya happy, holy, hot marriage. Karena kalau pernikahan itu hanya happy, holy tapi nggak hot, ya saya senang dengan dia secara hati. Holy juga terjaga kesuciannya, tapi nggak hot. Lah ini namanya persahabatan, bukan pernikahan. Ada yang hot, holy tapi nggak happy. Ya. Kan ada secara nyaman secara hati, terus juga apa namanya hot gitu ya, tapi nggak holy misalnya. Nah ini pernikahan Hollywood, ya kan? Iya. Seneng, cinta, bergairah, tapi nggak urusan dengan Tuhan, spiritual nggak ada, kumpul kebo dan lain-lain. Itu pernikahan Hollywood saya bilangnya, karena dia cuman happy and hot. Ada juga yang holy, hot, tapi nggak happy, Mas. Nah, ini saya nggak happy kenapa tuh? Dia holy-nya dapat, hotnya dapat. Ini pernikahan ortodoks, Mas. Mungkin secara spiritual mereka sangat religius dan juga kebutuhan seksual terpenuhi, tapi hati nggak nyambung. Kadang-kadang ada perbedaan, nggak nyampe sih saya ini, gitu misalnya kan. Nggak nyambung nih, gitu. Yes, tapi mereka terjaga kesuciannya, nggak ada perselingkuhan di situ, nggak ada perzinahan, dan juga ya pokoknya kebutuhan seksual dipenuhi, tapi nggak ada sambungan hati gitu. Itu nggak happy. Jadi hot and holy. Idealnya apa tiga-tiganya, Mas? Happy, holy, hot, marriage. Dan jadi, itu bukan perkara yang gampang untuk memaintain itu ya. Tidak gampang. Harus belajarnya itu untuk menjaga itu ya. Pernikahan itu pekerjaan, Mas, bukan perasaan. Nah itu dia. Ya kalau ada yang bilang tuh gara-gara silent treatment itu bagian dari yang mana tuh? Emosi ya. Orang kalau emosinya nggak nyambung kan, daripada ngomong diam aja. Daripada ngomong malah ribut, nggak bakal sepaham, ya udahlah. Jadi malah milih diam. Iya. Oh justru kalau pada semua mau diceritain, semua mau diobrolin itu malah lebih bagus. Malah bagus. Abis dari mana-mana balik ke kamar, aku tahu ngomong semua diceritain itu nggak apa-apa malah. Tapi ya kita harus tahu ya pasangan kita ini orang gimana. Karena kalau kata John Gray itu man from Mars, women from Venus gitu namanya ya. Laki-laki itu dari Mars asalnya, perempuan dari Venus. Mereka ketemu di bumi, makanya kalau ngomong nggak nyambung. Iya benar. Sementara kalau laki-laki kalau ada masalah sukanya diem. Iya. Wanita kalau ada masalah sukanya ngomong. Iya. Lah kita harus tahu nih. Kalau suami lagi nggak pengen ngomong, jangan ngomong terus. Benar. Kalau suami lagi diem, belum tentu dia lagi ngambek. Iya. Dia lagi ada banyak pikiran. Ya, ibu-ibu semua kalau lihat suaminya kadang ngopi di kamarnya di luar sendiri ngopi, lagi ngerokok, lagi ngelamun, diemin Bu. Semua laki-laki pernah ngalamin masa itu Bu. Masa menyendiri, cari solusi. Itu lagi nyari solusi itu Mas itu ya. Gitu. Nggak pengen repotin istrinya. Nggak pengen repotin istrinya, cari peluang itu, cari solusi. Pasti Bu ada momen gitu setiap laki-laki itu udah. Bukan ngambek Bu gitu. Bukan ngambek. Kadang pagi-pagi lagi liburan di mana view-nya bagus, dia udah pagi-pagi duluan udah ngopi sendirian. Itu udah me time-nya para laki-laki Bu. Biarin aja gitu ya. Nah, kalau sebaliknya kalau istri lagi ngomong banyak itu bukan dia lagi ngomel. Iya. Itu karena dia pingin ekspresif aja. Iya. Kalau istri saya dari mana sehari itu malamnya ceritain semua hari itu ngapain aja gitu kan. Padahal saya tuh nggak paham.
Yang diceritain siapa temennya ini apa? Karena saya mangguk aja. Oh begitu, iya gitu kan. Nah, kadang-kadang saya nggak paham gitu kan. Ini yang diomongin yang mana temennya yang mana? Ini tentang apa segala macam ya. Kan setiap keluar pasti ada cerita, gitu. Saya juga suka mancing emang. Kamu ngapain aja gitu kan? Sama anak. Kamu sadar ngapain? Kak, yang paling kamu happy hari ini ngapain? Oh, padahal yang ceritain pun saya nggak paham. Cuma satu-satu saya tuh anak saya tanyain. Nah, itu pertanyaan bagus tuh Mas. Kenapa? Itu gini, itu salah satu trik untuk kita taking in the good. Ya, ini katanya neurolog namanya Rick Hanson. Dia bilang begini, sering-sering tanya tadi tuh, apa momen terbaik hari ini? Oh, itu namanya happy peak. Itu bagus. Itu untuk mengcounter kecenderungan otak kita untuk mengenang yang buruk. Oh. Jadi anak seharian punya banyak aktivitas, dia akan cenderung pulang ke rumah itu yang diinget yang buruk, Mas. Tadi aku udah katain temanku begini. Padahal seharian tadi itu ada banyak kisah indah. Itu dia lupakan semua gara-gara tadi dibully sama temennya misalnya. Menjadi trauma kan ini, Mas. Nah makanya obatnya orang tua kalau anak pulang atau isi pulang tanya gitu, apa hal terindah hari ini? Supaya yang dia ingat adalah yang indah, bukan yang buruk. Supaya yang buruk itu kehapus sama yang indah, nggak jadi trauma, Mas. Oh, jadi kalau itu tadinya kalau saya tuh biar anak-anak tuh mau cerita gitu kan, mau apa namanya seru ceritanya misalnya. Yang seru ngapain hari ini, serunya ngapain gitu kan. Oh ternyata bagus juga. Loh, itu bagus. Iya. Itu bagus untuk kesehatan otak kita, Mas. Waduh, alhamdulillah ya kalau gitu. Kalau istri saya nggak usah bertanya, udah cerita sendiri. Oke, sebagai ini kan banyak banget nih sebenarnya yang bikin kita kepo ya untuk lebih detail ya, nanti bisa menghubungi Bang Faiz sendiri. Tapi sebelum kita tutup nih, ini kan para selebgram, influencer, public figure nih kan belakangan ini menjadi kan mereka nih ada orang di depan layar, orang yang kemudian intek langsung sama masyarakat gitu kan. Ada sedikit kekhawatiran takutnya menjadi sebuah tren bahwa ya kalau nggak akur pisah aja gitu. Jadi kan ya nggak apa artis juga pada cerai kok gitu. Cerai hal yang jadi normalisasi gitu bahwa perceraian itu hal yang biasa. Takutnya hal seperti itu. Ini yang coba kita hindari. Begini, memang kadang-kadang ada mungkin channel-channel yang ketika gosip ribut di-maintain konfliknya untuk mendapatkan algoritma misalnya. Tapi saya cuma takut aja jadi sesuatu yang kurang menjadi manfaat. Makanya ketika ada hal tersebut yang kemudian muncul permukaan, kita nggak bicarakan orangnya. Yang kita bicarakan bagaimana caranya untuk jadikan ini pembelajaran supaya kita nggak terjerumus ke hal yang sama. Nah, public figure ini berada depan kamera. Apakah terpaparnya depan kamera gitu, apalagi mungkin terpublish, itu berpengaruh terhadap permasalahan rumah tangga? Misalnya ada masalah apa nih? Kebanyakan itu publish dulu. Gitu. Kan ketika dipublish ke permukaan itu adalah konten untuk orang lain, begitu. Apakah ketika terpublish itu kecenderungannya baik atau enggak? Ada seorang konten kreator, Mas. Dia tuh mempublish semuanya aktivitas dia kecuali dengan istrinya atau anak. Iya ada. Kenapa? Karena dia takut itu. Takut ini jadi masalah. Benar. Dan saya kira saya setuju dengan beliau ya. Karena kalau kita over exposure hubungan kita dengan pasangan itu nanti jadi sangat rentan, Mas. Kalau dalam Islam itu yang namanya penyakit ain ya. Iya, benar. Gara-gara dilihatin orang, orang jadi iri, jadi dengki, energi negatifnya bisa ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua secara psikologis. Kalau masalah itu kita expose, biasanya terjadi yang namanya eskalasi. Ya Mas, awalnya mangkalnya sedikit, tapi gara-gara diekspos tempat banyak, sana merespon dengan ini naik lagi, gitu kan? Terjadi eskalasi kemarahan nanti. Harusnya jangan di depan kamera dong, harusnya ke orang yang ahli untuk mengatasi itu. Cari solusinya. Cari solusi, bukan cari publikasi. Tapi masalahnya orang-orang juga punya keinginan untuk viral gitu. Validasi. Viral dan validasi. Satu supaya banyak orang bela, yang kedua supaya jadi konten yang mungkin jadi uang banyak buat dia. Jadi ya repot memang. Tapi saran saya sih teman-teman, silakanlah Anda expose macam-macam hal untuk sharing orang, tapi untuk pernikahan kok saya tidak menyarankan ya. Bahkan ketika kita sedang mesra, tidak usah terlalu tunjukkan kemesraan kepada banyak orang.
Juga ketika sedang berantem, jangan tunjukkan berantem di depan banyak orang. Ada wilayah publik, ada wilayah privat. Jangan yang harusnya privat dipublikasi. Ya, jadi itu jadi masalah nanti. Yeah. Itu dua-duanya Mas, baik ketika sedang sangat mesra maupun ketika sedang berantem. Nggak usah dipublikasi. Itu wilayah privat. Nah, itu dia. Setuju saya nih sama Mas Faid ya, gitu. Makanya kadang-kadang orang, kenapa sih Mas Ari kalau sama istri bukan konten-konten mesra, kontennya salah paham komedi mulu gitu kan? Ya kalau yang itu urusan kita gitu ya. Iya. Nah, salah paham komedi suami istri gitu, kenapa ini posting? Lo kalau kita yang mesra-mesranya kan cuma urusan kita ya. Iya. Benar juga katanya. Karena kalau ada orang iri nanti jadi doa jelek. Kalau ada orang yang nggak suka, ya jadi masalah nanti. Difitnah ini, difitnah itu. Kalau ada orang kepingin juga repot kita. Benar. Ya toh Mas. Penting yang gitu-gitu privat aja. Yang lucu-lucu orang jadi benar ya. Malah komen-komennya jadi aneh-aneh, jadi kayak gini. Wah, cemen jadi laki-laki takut sama istri. Sini saya ajarin di rumah gua. Sebentar, gue cuci piring dulu ya. Yang ngasih advice juga lagi disuruh cuci piring sama istri. Tapi jadi ketemu tuh orang-orang yang selevel umur seperti gitu kan. Iya, meskipun nggak apa dipublikasi. Ya kalau itu santai kan gitu. Wah, ini menarik guys, dan kayaknya perlu kita belajar lebih lanjut seperti yang kita sudah bilang tadi, bahwa urusan bisnis kita perlu belajar. Tentunya rumah tangga adalah hal yang lebih penting dari itu. Itu belajarnya seumur hidup. Nah, Mas Faiz ini juga merupakan seorang penulis buku Spiritual Emotion Freedom Technique ya. Ini Healing Happiness Success Greatness, bisa dicari bukunya di toko buku, udah ada ya? Gak ada Mas. Nah? Itu belinya di kita Mas. Gak ada ini. Saya kasih tahu ini tapi nggak dijual. Cuma ada di. Berarti kalau misalnya tertarik bisa ngomongin sosial media dari Mas Faiz ya. Ada lagi bukunya ini 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Dari ini Rumi dan Afzan. Waduh. Bukan Rumi anaknya Mas Ahmad Daniel loh. Mas Ahmad juga ngambil dari Rumi itu kan. Nah, soalnya nih logonya nih Rumi nih, logo Rumi nih. Saya pecinta Rumi. Oh, pecinta Rumi. Sering ke Turki berarti ya. Nah, tentunya juga ini ada kelasnya. Mungkin kalau untuk teman-teman kepo pengen tahu lebih lanjut, langsung aja follow Instagram dari Mas Faiz. Silakan, apa IG-nya? Faiz_Chef SEFT. Chefnya SEFT ini ya? FAIZ_SEFT. Oke, yang ini yang dimaksud. Atau IG, atau mungkin ada sosial media lain, YouTube atau TikTok? Ahmad Faiz Zainuddin. Faiz Zainuddin. Ya, itu nanti ada TikToknya, ada apa? Ada IG-nya, ada YouTube-nya. Oh begitu, ya. Dan teman-teman semuanya, semoga menjadi manfaat apa yang kita obrolkan kali ini. Mungkin ada kalimat buat para yang sekarang sedang berumah tangga, sedang struggling, atau bagaimana cara pertahankannya gitu, monggo silakan. Ya, teman-teman, segala sesuatu itu ada ilmunya ya. Seringkali sesuatu jadi rumit, jadi susah, jadi berat gara-gara kita nggak punya ilmunya ya. Handphone saya rusak, saya bingung kalau saya nggak punya ilmunya. Tapi bagi yang operator yang biasa servis HP ya gampang. Begitu juga kalau ada punya masalah rumah tangga kayaknya berat, susah. Nggak seberat itu. Asal Anda punya ilmunya. Dan bagi teman-teman yang mau menikah, jangan dianggap kalau Anda udah jatuh cinta semua akan beres semua. Enggak, Anda harus belajar. Karena kalau enggak, berantakan nanti. Nah, itu dia ya, harus belajar teman-teman semuanya. Ada juga poin yang saya ambil juga tadi, what you don't share cannot be destroyed. Apa yang kamu nggak share itu akan lebih sulit untuk dihancurkan. Makin sering dipublis, semakin rentan. Itu kayak umpan gitu ya. Nah, dan di pembicaraan kali ini benar tadi kata Mas Faiz, bahwa menikah itu adalah kata kerja, sesuatu yang harus kita pelajari, kita perjuangkan, dan nanti kita akan jadi persaksian di hadapan Allah semua terhadap apa yang kita pimpin ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silakan share link ini untuk circle teman-teman semuanya yang mau menikah, yang udah menikah, atau yang pernah menikah. Monggo silakan di share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat, dan semoga nanti Bang Faiz bisa ikutan lagi gabung di channel kita di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.